Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya karunia yang terbesar yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat wal afiat, nikmat dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan ini semua mewajibkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ana ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia dan juga kepada para ikhwah yang dengan bantuannya terselenggara kajian pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Syawal 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2023. Dan juga kita doakan kepada para muhsinin yang telah menyiapkan dari akomodasi atau snack, sarapan dan yang lainnya. Semoga amal ibadah yang dilakukan oleh kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, ini kesempatan kedua ana untuk bisa mengisi, semoga bisa istiqomah ini. Langsung diminta dengan oleh Abu Ilham, sebelumnya Ustaz Faisal juga sudah menghubungi, semoga insyaallah, tapi kemungkinan ba'dal haji insyaallah, karena mendekati bulan haji ini, anak ikut di Temus Pak, sebagai unsur mahasiswa, jadi insyaallah ba'dal haj, setelah liburan semester juga, semoga kita bisa bersama-sama mengkaji agama kita, dan ini merupakan nikmat yang besar yang perlu kita selalu berusaha untuk kita hidupkan. Dan kita insyaallah faham tentang keutamaannya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Motivasi yang sangat besar untuk selalu kita ingat bahwasannya jalan menuju surga di antaranya adalah dengan jalan talabul ilm. Dan tentunya surga merupakan cita-cita kita semua. Cita terbesar kita adalah dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan ini kita akan sedikit sama-sama belajar
berkaitan tentang tajdidu al-iman. Yang tadi sudah disampaikan oleh Abu Ilham berkaitan tentang istiqomah. Ya, setelah bulan Ramadan, ya alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semua. Tapi tentunya ya kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, ya, dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Sehingga apa? Sehingga kebaikan, ya, itu sangat mudah untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, dan juga kemaksiatan atau keburukan berkurang. Karena apa? Karena memang momennya, waktunya itu sangat mendukung, ya, manusia, ya, atau kaum muslimin berpuasa, ya, semuanya berpuasa, ya, kemudian juga ada keutamaan pahala yang dilipat gandakan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika selesai dari bulan Ramadan, ya, maka Ramadan yang hakiki, Ramadan yang najih, ya, yang lulus adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah dari diwajibkannya ibadah puasa adalah untuk apa, jamaah? La'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan, ya, berkaitan tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal yang wajib, ya, bagi seorang hamba untuk memperhatikannya, ya, dan juga, ya, menjadikannya sebagai sesuatu yang selalu untuk diberikan fokus dan perhatian adalah berkaitan tentang keimanannya, ya. Karena keimanan, ya, iman yang sahih, ya, akan mendatangkan kebaikan dunia dan di akhirat. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa innal iman ahammu ma yajibu 'alal 'abdi al-'inayatu bihi fi hadhil hayah, fa huwa afdalu maktasabathu an-nufus wa hassanathu al-qulub wa nala bihi al-'abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah, bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun 'alal iman as-sahih. Sesungguhnya keimanan itu perkara yang paling penting bagi seorang hamba untuk, ya, diperhatikan di kehidupan dunia ini. Jadi yang perlu kita perhatikan yang paling utama itu apa, Pak? Keimanan, ya. Ya, bukan perkara dunia, ya. Dapatnya berapa sar di sana atau di sini, ya. Baik. Tapi yang wajib bagi seorang hamba untuk diperhatikan adalah keimanan. Ya. Karena keimanan merupakan sesuatu yang paling afdal, ya, yang dimiliki oleh jiwa, oleh hati, dan dengannya seorang hamba mendapatkan ar-rif'ah, ya, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Bahkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu bergantung dengan al-iman as-sahih. Maka seyogianya bagi setiap hamba yang beriman, yang dia mengasihani dirinya sendiri untuk apa? Untuk memperhatikan keimanannya, dan untuk memperhatikan dirinya, ya, dan keimanannya. Apakah imannya itu bertambah, semakin kuat, semakin berkualitas, atau sebaliknya, semakin melemah, berkurang. Karena al-iman, ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan apa, Bapak? Yazidu bita'ah, dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan, ya, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan, ya,
disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya bahwasanya keimanan itu bisa usang seperti baju, ya, pakaian yang telah lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa usang, ya, pada diri kalian sebagaimana bisa usangnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar memperbaharui keimanan dalam hati kalian. Jadi ya kalau kita punya pakaian ya Pak ya, yang lama tidak dipakai itu nanti akan warnanya pudar ya, kemudian pun beda dengan baju yang baru. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya iman itu bisa usang, bisa berkurang ya, atau bahkan bisa hilang sebagaimana pakaian. Ya. Maka di dalam hadis ini tidak ada cara lain untuk ya, agar keimanan itu tetap ya terbaharui dalam diri kita kecuali dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui selalu iman kita. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah SWT firman, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah lah yang menetapkan ya, orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap. Disebutkan maksudnya adalah kalimat tauhid fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi yang ya, memberikan kita keistiqomahan dan sabar, tetap teguh tegar dalam keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan hati kita ya dalam keimanan. Kemudian kewajiban kita untuk berusaha, bersungguh-sungguh, ya, muhasabah wa mujahadatun nafs, ya, untuk berada selalu dalam ketaatan, dalam kebenaran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu, mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, karena kalau kita ingin ngaji pun perlu kesungguhan. Ya. Kalau kita apalagi hari libur nih Pak ya. Hari Jumat, hari libur ya. Setelah sepekan mungkin sampai bekerja. Ya. Kalau tidak ada dorongan yang kuat dan kesungguhan, maka akan berat hati kita untuk melangkah ke majelis ilmu ya. Maka sini perlu mujahadah. Ya, walladzina jahadu fina. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, dalam jalan kami, dalam kebaikan, maka apa? Lanahdiyannahum subulana. Maka kami sungguh akan memberikan hidayah kepada mereka atas jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ini ya kewajiban kita untuk memperhatikan keimanan kita, memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa menguatkan dan memperbaharui keimanan kita. Dan di sisi yang lain kita perlu berhati-hati dari perkara-perkara yang mengurangi keimanan ya,
dari fitnah-fitnah. Ya, apalagi kita hidup ya pada zaman sekarang tadi disebutkan oleh Abu Ilham ya, zaman ya perang pemikiran, medsos dan yang lainnya, yang terkadang hal tersebut ya bisa memperkeruh ya pikiran kita, keimanan kita, atau mengurangi keimanan ya, baik dengan syubhat maupun syahwat. Maka kembali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya al-iman athmanu syai'in fil wujud. Bahwasannya keimanan itu harta yang paling berharga. Ya, harta yang paling berharga bagi kita adalah keimanan. Wa aghla kanzun fi hadhihi dunya. Ya, perbendaharaan yang paling mahal. Ya. Wa man iftaqadahu iftaqadal hayatal haqiqiyah. Barang siapa yang kehilangan keimanan, maka sungguh dia telah kehilangan kehidupan yang hakiki. Ya. Kalau mungkin kita ya kena musibah, misalnya kehilangan harta atau ditinggal orang-orang yang kita cintai, ya, itu ya artinya bukan selesai semua perkara, kita masih tetap bisa hidup. Tapi ketika seorang hamba telah kehilangan keimanannya, maka sudah dia kehilangan kehidupan yang hakiki. Ya, nanti ketika di dunia dia ya hidupnya tidak dibimbing oleh petunjuk wahyu, ya hidupnya seperti apa? Kal an'am bal hum adall. Dan nanti di akhirat merugi, ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Fa innahu la hayata haqiqatan lil insan bila iman. Tidak ada ya, kehidupan yang hakiki tanpa keimanan. Adapun kalau hidup hanya sekedar hidup ya Pak ya, makan, minum ya, kemudian ya yang lainnya jalan-jalan dan seterusnya, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan apa? Dengan hewan ya. Ini kalau prinsip hidupnya yang penting saya bisa makan, bisa minum, bisa kerja, dapat fulus ya, sudah ya. Tidur ya. Maka apa bedanya antara dia dengan hewan ya? Maka sekali lagi bahwasannya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keimanan. Ya, oleh karena itu Allah SWT firman ya, dalam surat Al-Anfal ayat 240 Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah ya, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mengajak ya kepada apabila kalian diajak untuk lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menjadikan kalian itu hidup. Artinya ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah dalam rangka untuk memberikan kehidupan yang hakiki untuk ruh kita, untuk hati kita. Maka kita diperintahkan untuk istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Mungkin terkadang ada orang ya kalau lagi galau ya tadi ya, merasa hidupnya apa? Ya, mafi syai' ya. Kayak ya hilang ya, tidak ada gairah untuk hidup, merasa bingung untuk apa dia hidup, ya tujuannya dan seterusnya. Maka orang yang ya memiliki keimanan, dia tahu bahwasannya ya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keimanan. Orang yang beriman maka hidupnya ya itu jelas tujuannya dan memiliki ketenangan. Dan begitu pula yang dicontohkan oleh para salaf ridwanullah alaihim jami'an, bagaimana mereka memperhatikan berkaitan tentang masalah keimanan. Di sini Anda bawakan beberapa mawaqif dari para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan para salaf, bagaimana mereka memperhatikan tentang keimanan mereka.
Di antaranya adalah sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Halummu nazdad imanan." Wa fi lafdhin qum bina nazdadu imanan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, "Mari kita menambah keimanan kita. Ya, ayo kita menambah keimanan kita." Maksudnya adalah mari kita duduk bermajlis, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat surga, mengingat neraka, ya, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mengingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu datang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi ini, ya, Umar bin Khattab bersama para sahabatnya. Itu juga sama seperti kita bermajlis, ya, kumpul, duduk bersama, kemudian saling mengingatkan, ya, tentang keimanan, tentang surga, tentang neraka, ya. Sehingga dengan itu bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ijlisu bina nazdad imanan." Ya, hampir serupa dengan perkataan Umar bin Khattab. "Ijlisu bina nazdad imanan." Mari kita duduk bersama dan kita menambah keimanan kita. Wa kana yaqulu fi du'aihi, "Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan." Ya, ini doa yang sangat bagus untuk kita hafal, ya. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah, ya, untukku keimanan, keyakinan dan juga kefakihan. Dan juga sahabat, ya, Abu Darda. Nah, ini sangat penting. Ya, perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, beliau mendefinisikan siapa itu orang fakih. Ya. Min fiqhil 'abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqisun. Wa min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tihi. Jadi beliau memberikan dua kriteria orang yang faqih. Ya. Termasuk kefakihan seorang hamba adalah apa? Dia tahu imannya itu sedang bertambah atau sedang berkurang. Seorang hamba tahu imannya sedang berkurang atau sedang bertambah. Ketika sedang bertambah, maka dia terus berusaha untuk menjaga agar imannya tidak turun, ya, tambah. Kalau sedang turun, maka dia berusaha untuk apa? Ya, untuk bisa berusaha untuk jangan sampai lebih turun, tapi dia berusaha untuk menambah keimanannya. Dan juga termasuk fakihnya seorang hamba adalah dia tahu dari pintu mana setan itu datang menggodanya. Ya. Karena setan, ya, tidak, ya, putus asa untuk menggoda manusia dari seluruh, ya, jalan, ya, dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, dari bawah. Karena sudah janji, ya, iblis la'natullah alaih sudah berjanji, ya, la ughwiyannahum ajma'in, ya, akan, ya, menyesatkan Bani Adam seluruhnya, ya. Dan orang berbeda-beda. Ada yang, ya, diganggu oleh setan dari jalur syubhat, ya, senang dia membaca atau berpikir, maka, ya, dari arah syubhat atau dari arah syahwat, ya, syahwatul mal misalnya, ya, keinginan untuk mencari harta terus menerus sampai lupa ngaji, ya,
atau lupa sholat, ya, atau mengakhirkan waktu sholat, ya, atau dari fitnatun nisa, ya, nah, ya, dan seterusnya. Maka min fiqhil abdi an ya'lam nazaghati syaitan anna ta'tihi. Ketika dia sudah tahu, maka dia berusaha untuk apa? Mencari, ya, jalan untuk selamat. Ya. Misalnya dia mudah melakukan kemaksiatan apabila di lingkungan atau bersama teman-temannya yang buruk, maka dia berusaha untuk, ya, menghindar dari teman-teman yang buruk dan mencari lingkungan teman yang baik. Ya. Ketika soal misalnya kalau dia sendiri dalam kamar, datang was-was setan yang mengajaknya untuk berbuat maksiat, maka dia berusaha untuk jangan sampai dia sendiri. Maka ini, ya, min fiqhil abdi an ya'lam nazaghati syaitan anna ta'tihi. Dan yang terakhir di sini yang disampaikan oleh Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, ketika ditanya tentang keimanan, ayazdad, apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am, hatta yakuna kal jibal. Qila afayanqus? Qala na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Ya. Imam Auza'i pernah ditanya tentang keimanan, apakah iman itu bisa bertambah? Maka beliau mengatakan iya, bahkan iman itu bertambah bisa sampai seperti apa? Al-jibal, seperti gunung. Ya, imannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an bagaimana? Kalau kita lihat bagaimana kisahnya, keimanannya para sahabat, ya, imannya Bilal, ya, imannya Salman Al-Farisi, ya, imannya Abu Bakar, imannya Umar bin Khattab, ya. Para sahabat secara umum, ya, mereka mengorbankan harta mereka bahkan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman bisa hilang, bisa berkurang bahkan hilang. Afayanqus? Qala na'am, hatta la yabqa minhu syai'un. Maka perlu, ya, ini menjadi perhatian buat kita, ya, untuk memperhatikan keimanan kita dan memperhatikan dua hal. Ya. Yang pertama apa? Ya, kita berusaha untuk tahqiqul iman, ya, dan juga memperhatikan apa hal-hal yang bisa menambah keimanan. Yang kedua, kita berusaha untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa mengurangi keimanan dan kita menghindarinya. Jamaah rahimani rahimakumullah, kajian kita sampai jam berapa ini, Pak? Setengah 11 ya. Masya Allah. Dan kita masuk ke bagian yang pertama, hal apa saja yang bisa menambah keimanan. Nah, sebelum kita sebutkan, mungkin dari jamaah yang memberikan masukan atau, ya, musyarakah, ya, silahkan. Apa hal-hal yang bisa menambah keimanan? Definisi iman. Definisi iman. Oh, definisi iman. Baik. Ada pertanyaan, apa definisi iman? Al-iman i'tiqadun bil qalb, ya, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Jadi ini definisi keimanan adalah keyakinan dalam hati, iqrar bil qalb. Kemudian yang kedua harus diucapkan. Ya, jadi misalnya orang hanya mencukupkan imannya dalam hati saja, tapi tidak mau mengucapkan dan tidak mau mengamalkan, maka belum masuk dalam keimanan. Ya, harus diucapkan qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Dia harus mengamalkan, ya, konsekuensi dari keimanannya. Ya, keimanan kepada Allah, malaikat, ya, kemudian beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi itu definisi keimanan. Ya, adalah keyakinan dalam hati
ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dalam hadis yang saya disebutkan ya tentang syu'abul iman, cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi, paling atas adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq. Apa artinya imatatul adza 'anit tariq? Menyingkirkan gangguan ya dari jalanan, termasuk keimanan. Maka kalau ada orang yang melakukan kerusakan atau membunuh, mengatakan mengatasnamakan iman, maka yang perlu dipertanyakan iman yang mana? Kan termasuk cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan duri ya atau sesuatu ranting pohon ya, batu di jalanan ya, agar manusia tidak tersakiti atau terganggu, kemudian disingkirkan, termasuk bagian dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ya adalah bagian dari keimanan, yaitu malu yang dengannya dia malu untuk tidak mengerjakan perintah Allah ya, malu untuk melanggar ya ketentuan Allah. Maka malu yang seperti ini termasuk dari bagian keimanan. Baik. Hal yang pertama yang bisa menambah keimanan adalah apa? Ta'allum ilmu syar'i. Ya, belajar ilmu syar'i. Ini ya yang bisa menambah keimanan. Fabil ilmi nafi', ilmu al-kitab wa sunnah, yazidul iman wa yaqwa hatta yatamakkana fil qalb. Ya, dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berlandaskan, berasaskan Alkitab dan Sunnah, akan menambah keimanan dan menjadikannya kuat sehingga yatamakkan fil qalb, kokoh dalam hati keimanannya. Dan tentunya abwabul ilmi syar'i katsira jiddan ya. Bab-bab berkaitan dengan ilmu syar'i sangat banyak ya, ada akidah, ada fikih ya, dan seterusnya. Dan tentunya yang pertama masuk dalam ilmu syar'i di sini disebutkan oleh penulis di sini adalah apa? Qiraatul Qur'anul Karim wa tadabburuhu. Ya, kita membaca Al-Qur'an ya dan tadabbur. Itu hal yang menambah keimanan. Ya, hal yang terbesar menambah keimanan ya, yang masuk dalam ilmu syar'i adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Fa inna kalam Allah min a'zami ma yazidul iman. Dan ini banyak dari dalam Al-Qur'an ya, dalam surat At-Taubah Allah SWT berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila turun surat dari Al-Qur'an, di antara mereka ada yang bertanya, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka orang yang beriman ketika membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah, bertambah keimanannya dan merasa senang, bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang dalam hatinya ada ya penyakit nifaq ya, hanya pura-pura beriman ya, tapi hatinya penuh dengan kufur, kemunafikan, maka ketika turun Al-Qur'an tidak bermanfaat. Ketika membaca Al-Qur'an tidak bermanfaat, bahkan menambah apa? Rijsan ila rijsihim. Ya, kotor, yang menambah kekotoran jiwa mereka sehingga apa? Wa matu wa hum kafirun, dan mereka tetap mati dalam keadaan kufur.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasanya Al-Qur'an ini menunjuki kepada perkara yang paling baik, paling lurus. Jadi kalau kita mencari petunjuk, ya, metode yang terbaik, ya, menuju kepada hal yang terbaik, yaitu Al-Qur'an. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kira-kira kemarin kita bulan Ramadan khatam enggak Pak baca Quran? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang bulan Syawal jangan terputus. Terus membaca Al-Quran. Kita harus memiliki, ya, wirid khusus, wirid khas, ya, untuk terus membaca Al-Quran, ya. Membacanya saja mendapatkan pahala, ya Pak, ya. Berapa satu huruf? Ya, 10 kebaikan, ya, dilipat gandakan, ya, sampai 700 kebaikan. Maka ini Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran, ya. Dalam hari kita harus memiliki waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Dan, ya, tingkatan berikutnya adalah dengan tadabbur. Ya. Kalau belum mengerti, ya, bahasa Arab, bisa dengan terjemahan. Ya, kalau sudah bisa bahasa Arab, masya Allah, langsung kita membaca, ya, tafsir yang ringkasnya. Sehingga apa yang kita baca, ya, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini a'zam, ya, perkara yang paling, ya, menambah keimanan, ya, adalah dengan membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Fatadabburul Qur'an wa tilawatuhu wa ta'ammul fi ayatihi yazidu fi imanil 'abdi. Dan ini bisa kita rasakan, ya Pak, ya. Bisa, ya. Bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang umat-umat terdahulu, bercerita tentang kisah para nabi, perjuangan mereka, ya. Kemudian apa yang Allah siapkan, ya, dari kebaikan-kebaikan, dari surga, nikmat yang besar bagi muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Apa yang Allah, ya, peringatkan dari bahaya dan juga siksaan, ya, bagi orang-orang yang membangkang, tidak taat, ya, akan menambah keimanan. Dan juga apa disebutkan berkaitan tentang huru-hara hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya, maka akan menambah, ya, keimanan bagi orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, kiatnya apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran tiap hari. Ada nggak kira-kira kiatnya? Ya, di antaranya adalah adwamuha wa in qalla. Sedikit yang penting istiqomah, ya. Mulai misalnya ba'da subuh, misalnya ada waktu misalnya 15 menit, ya, atau 20 menit kita baca misalnya satu halaman atau setengah halaman. Yang penting kita rutin. Ya, kita rutin membacanya. Baik, maka kita memohon kepada Allah SWT agar Allah memudahkan kepada kita, ya, jalan-jalan ketaatan, di antaranya membaca Al-Qur'an, ya. Fadilahnya sangat besar. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Ya. Baik. Jamaah rahimani yakumullah. Kemudian perkara yang kedua, ya, yang bisa menambah keimanan adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil 'uliyah. Ya, mengetahui, mengilmui berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Ya, bagi Allah, kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah, fad'uuhu biha, dan beribadalah dengannya. Ya, doa ada dua, doa ibadah, ada doa at-talab, ya. Jadi berdoa dengan kita, yang pertama adalah dengan
kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah. Ya, ketika Allah SWT memiliki sifat As-Sami', Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat, maka kita muraqabatullah. Ya, ini bentuk ibadah kita ya dengan asma al-husna. Dan juga fad'uhu biha, dengan kita at-talab, ketika kita meminta doa permohonan. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli, ya Rahim irhamni, dan seterusnya. Ya, ini perintah Allah SWT, fad'uhu biha, maka berdoalah, beribadalah dengannya. Dan juga janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, menghafalnya, ya, dan mengamalkan konsekuensinya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. 99 nama, ya. Baik. Walaupun ya nama Allah tidak terbatas 99, tapi di sini Allah, barang siapa yang menghafal 99 dan mengamalkannya, maka masuk ke dalam surga. Maka ini ya menunjukkan tentang ma'rifatu asma'illahi ta'ala husna wa ma'rifatu ma'aniha thumma al-amal bima taqtadihi min a'zami asbabi ziyadatil iman. Ya, semakin seorang mengenal penciptanya, semakin dia mengenal pemiliknya yang mengatur alam semesta, maka dia akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengetahui ya begitu agungnya, begitu besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, dan masih sedikitnya syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keimanan dia kepada Allah. Maka ketika dipanggil oleh panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya, dia selalu hatinya terpanggil untuk datang ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang memanggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kehidupan baginya, memberikan oksigen gratis, yang memberikan seluruhnya, ya. Baik. Maka ma'rifatu asma'il husna juga bisa menambah keimanan, ya, menambah hal yang menambah keimanan. Dan alhamdulillah ya, anak punya majelis dengan beberapa teman-teman di Safarah di KBRI, ya, membahas kitab Aqidah Wasithiyah. Ya, Aqidah Wasithiyah berkaitan tentang sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ya, ini baru berjalan 3 pertemuan, 2 pertemuan kalau ya, ba'dal Id, ya, dan beberapa teman-teman pun ingin dirutinkan setiap hari Selasa, ya, Selasa malam ba'da maghrib sampai jam 9:30 di salah satu rumah. Iya. Baik. Tapi karena ini mau haji, jadi libur dulu lah. Tapi semoga ya nanti selesai dari haji bisa kita belajar bersama-sama. Karena penting ya untuk ma'rifatu asma'illah al-husna. Ya, kita belajar bersama-sama, karena dalam permasalahan asma husna banyak beberapa kelompok-kelompok yang salah memahami asma al-husna. Di sana ada mu'attilah yang menta'til, ya, menta'til menafikan ya sifat-sifat Allah, karena ghulu fit tanzih, karena mereka beranggapan kalau menetapkan sifat bagi Allah maka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, bagaimana Allah punya wajah, bagaimana Allah punya tangan, ya, ini sama dengan makhluk. Para mu'attilah. Di sisi lain sana dia mentahrif, ya, merubah, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-yad adalah ar-rahmah, an-ni'mah, ya, atau al-qudrah. Ya, ada yang mentashbih, ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal jelas dalam Al-Quran apa kaidah dalam penetapan nama-nama Allah dan sifatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul
basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Menafikan tasybih. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha Sami', Maha mendengar lagi Maha melihat, menetapkan. Ya, Allah memiliki sifat mendengar dan melihat sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan tentang asmaullah, ya, asmaul husna dan sifatnya aulia. Dan juga ada kitab yang bagus di sini, bisa Bapak baca, berkaitan dengan fiqhu asma'illah al-husna, yang karya dari Syekh Abdul Razzaq ya Al-Badr hafizahullah, sangat bagus sekali. Sehingga ya kita semakin bertambah pengetahuan kita, ilmu kita berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga menambah keimanan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di antara hal yang terbanyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan tentang apa? Tentang nama Allah dan sifatnya. Ya, tentang nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an, di akhir-akhir ditutup dengan asmaullah wa sifatihi. Wa huwas samiul basir, ya, al-alim, al-hakim. Ya. Tentu di sana ada faedah dan ada hikmahnya. Kenapa ayat-ayat ahkam ya atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak ditutup dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmani wa rahimakumullah, yang bisa menambah keimanan ya adalah at-ta'ammul fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana petunjuk beliau, adab beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, dan bagaimana jihadnya beliau, bagaimana dermawannya beliau dan yang lainnya. Ini semua menambah keimanan. Ya, kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para salaf rahimahumullah bersemangat untuk mempelajari sirah nabawiyah dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya. Sebagaimana ya dikatakan oleh Zainal Abidin Ibn Ali bin Husain, ini keturunan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ali. Beliau mengatakan kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah minal Qur'anil Karim. Dahulu kami diajarkan tentang ya maghazi ya peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Qur'an. Ini penting ya untuk kita, keluarga kita ajarkan mereka tentang sirah, mengenal ya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berikan bacaan ya berkaitan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari awal ya dan sampai akhir ya. Bagaimana perjuangan beliau ya berdakwah ya selama 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Ya, bagaimana peperangan beliau dan semuanya banyak ya kebaikan-kebaikan yang kita bisa ambil ya. Dan juga dengan kita mempelajari sirah Nabi, kita pun menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hal berikutnya yang bisa menambah keimanan ya, adalah ma'rifatu mahasinid din al-islami. Ya, mengetahui keindahan agama Islam. Ya. Jadi kita belajar tentang agama kita. Ya, apa kelebihan-kelebihan yang keunggulan-keunggulannya, keistimewaan-keistimewaan agama kita. Di agama Islam merupakan nikmat yang besar. Ya, dan satu-satunya agama yang
yang diakui, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka nanti tidak akan diterima, tertolak. Ya. Dan agama Islam agama yang sangat sempurna, ya, berkaitan tentang ibadah, ya. Kemudian berkaitan tentang akidah, ya, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, bagaimana agama Islam yang memperhatikan masalah yang kecil, ya, masalah al-khira'ah, buang adab buang air diajarkan dalam agama Islam. Ya, ketika masuk kamar mandi, apa yang didahulukan? Kaki apa? Kaki kiri. Kita membaca doa, ya, membaca doa. Kemudian ketika keluar dan seterusnya. Ini perkara yang kecil. Apalagi perkara yang besar, memilih pemimpin, diajarkan dalam Islam. Ya, agama yang lengkap, ya. Yang lengkap dan salihun likulli zamanin wa makan. Agama yang, ya, terbaik, ya, dan cocok di setiap tempat dan setiap waktu, ya. Nah, tentang keutamaan, ya, mahasin dinil Islam, ya, bisa dipelajari, ya, banyak buku-buku yang ditulis berkaitan tentang, ya, agama Islam, keutamaan agama Islam, ya, agama tauhid, ya. Kemudian hal berikutnya adalah dengan qira'atus siyar as-salafus salih. Ya, kita membaca sejarah para salafus salih. Ini bisa menambah keimanan. Ya, kita mempelajari bagaimana kisah Abu Bakar, ya, perjalanan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seluruh sahabatnya. Begitu juga tabi'in, ya. Dan ulama-ulama kita pada zaman ini, ya, kita bagaimana membaca sirahnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ya, sehingga menambah, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali berkata, salah seorang salaf mengatakan, "Ma ra'aitu lil qalbi anfa' min dzikris salihin." Aku tidak melihat sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati, ya, dari apa? Dari membaca, ya, perjalanan hidup orang-orang saleh. Ya, sehingga hati kita tergerak untuk mengikuti, yang mencontoh, ya, mereka orang-orang saleh. Baik. Cukup? Ya, baik. Yang cukup, ini beberapa hal yang berkaitan tentang menambah keimanan, ya, dan kesimpulannya adalah, ya, bagi kita untuk selalu memperhatikan iman kita, ya, iman kita. Ketika seorang mungkin dia bersemangat untuk mengetahui kesehatannya, ya, tensinya, gulanya, ya, agar apa? Agar dia, ya, bisa menjaga kesehatannya. Maka lebih penting dari itu adalah menjaga keimanannya. Dia tahu kapan imannya bertambah atau ketika turun dan bagaimana solusinya. Ini termasuk dari fiqhul abid. Maka bergembiralah orang yang memiliki, ya, Allah berikan taufik, ya, untuk memperhatikan masalah keimanannya. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah, apabila ada yang salah datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.